Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar tema. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini yaitu kita akan belajar muatan pelajaran matematika dan SPDP. Yang pertama yaitu muatan pelajaran matematika. Penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Untuk menyelesaikan masalah terkait penjumlahan pecahan, kita perlu menjumlahkan angka-angka pembilangnya jika penyebutnya sama. Ingat, penyebut dan pembilang. Kalau pembilang itu yang atas, kalau penyebut yang bawah. Untuk menyelesaikan penjumlahan dua pecahan, kita dapat menjumlahkan angka-angka pembilangnya saja jika penyebutnya sama. Contoh, tuliskan pernyataan matematika seperti contoh berikut. Misalnya ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan satu potong kue. Ayah pun makan satu potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Berarti karena Dayu makan satu, kuenya dipotong menjadi 4 bagian, berarti 1/4. Terus ayah juga makan satu, jadi 1/4. Jadi 1/4 ditambah 1/4. Ingat, yang ditambahkan yaitu kalau penyebutnya sama, yang ditambahkan yaitu pembilangnya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 1/4 ditambah 1/4 hasilnya 2/4. Contoh yang kedua, Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Di perjalanan Dayu makan 3 potong coklat. Ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Berarti yang dimakan Dayu 3. Berarti 3/10 ditambah 2/10. 3 tambah 2 berapa? 5. Ya, hasilnya berarti 5/10. Terus menyelesaikan soal cerita dari penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan, lakukan langkah-langkah berikut. Bacalah soal-soal dengan seksama. Terus yang kedua, setelah itu kalian dapat membuat kalimat matematika yang sesuai. Terus yang ketiga, selesaikan pecahan dengan cara yang telah dipelajari. Terus penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama juga dilakukan dengan cara penjumlahan pembilangnya saja. Jadi kalau penyebutnya nggak usah dijumlahkan karena penyebutnya sama. Jadi penyebutnya tetap. Contoh, Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Berarti 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4. 3 tambah 3 berapa? 6. Terus tambah 3 lagi 9. Jadi hasilnya 9/4. Terus yang kedua yaitu Edo memiliki, contoh yang kedua, Edo memiliki tali yang panjangnya 1/5 atau 1/5 meter. Sementara Beni memiliki tali dengan panjang 1/5 meter atau 1/5 meter. Lani memiliki tali dengan panjang 3/5 meter. Udin memiliki tali dengan panjang 2/5 meter. Berapakah panjang tali Edo dan Beni? Dan berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Tali siapakah yang paling panjang? Terus tali Edo dan Beni. Tali Edo itu talinya 1/5. 1/5 ditambah Beni 1/5. Jadi 1/5 ditambah 1/5. 1 tambah 1 hasilnya 2. Jadi 2/5.
itu talinya Edo dan Beni. Terus Udin dan Lani, talinya Udin dan Lani, Udin talinya 2/5. Terus ditambahkan talinya Lani itu 3/5. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi 5/5 atau 1. Jadi tali Udin dan Lani lebih panjang dibandingkan tali Edo dan Beni. Terus begitu halnya dengan pengurangan. Selain penjumlahan juga ada pengurangan. Pengurangan juga sama dengan penjumlahan. Ya, berarti yang dikurangi itu pembilanya saja, penyebutnya masih sama. Maksudnya masih tetap. Untuk menyelesaikan permasalahan pengurangan, kita perlu mengurangkan pembilangnya saja. Jadi yang dikurangkan pembilangnya. Sama halnya dengan penjumlahan. Penjumlahan berarti yang dijumlah itu pembilangnya saja. Kalau pengurangan, yang dikurangi yaitu pembilangnya saja. Dan penyebutnya itu tetap. Contoh, Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan penyebut sama. A. 5/6 dikurangi 4/6. Berarti 5 dikurangi 4 hasilnya berapa? 1. Nah, berarti 1/6. Terus yang kedua, B. Itu 9/15 dikurangi 5/15. Berarti yang dikurangi pembilangnya saja, yaitu 9 dikurangi 5. Hasilnya 4. Berarti 9/15 dikurangi 5/15 hasilnya 4/15. Terus menyelesaikan soal cerita pengurangan pecahan berpenyebut sama. Itu caranya untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, bacalah soal dengan sesama. Selain itu, buatlah kalimat matematika dan selesaikan dengan cara yang telah dipelajari. Contoh, hari Minggu cuaca sedang hujan. Fitri memanfaatkan waktu untuk membantu ibu membuat kue. Setelah matang, kue tersebut dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Jika 3 potong kue dimakan, berapa bagian sisa kue yang belum dimakan? Penyelesaiannya itu caranya, banyaknya kue mula-mula itu 8/8 bagian dari kue yang dimakan, yaitu yang dimakan 3/8 bagian. Berarti sisa kuenya 8/8 dikurangi 3/8. 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Jadi sama dengan 8/8 dikurangi 3/8 hasilnya adalah 5/8. Jadi sisa kue yang belum dimakan ada 5/8 bagian. Terus selanjutnya yaitu muatan pelajaran SPDP, kreasi karya dekoratif. Kreasi karya dekoratif merupakan karya yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah. Terdapat 4 unsur utama pada karya dekoratif itu apa aja? Yaitu titik, garis, bidang, dan warna. Karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda, misalnya pada kain batik, poster, bingkai foto, guci, dan perabotan rumah tangga. Terus kreasi garis pada karya dekoratif, yaitu unsur garis merupakan salah satu unsur utama dalam karya dekoratif. Berarti kita harus membuat garis-garisnya dulu. Terdapat berbagai kreasi garis yang digunakan dalam karya dekoratif, misalnya garis horizontal, lengkung, zigzag, dan gelombang. Berikut contoh motif-motif indah terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Perhatikan motif-motif tersebut dengan seksama. Kamu akan melihat pola garis pada suatu bidang tertentu. Itu ada garis lurus vertikal, ada garis horizontal, garis miring, garis melengkung, garis bergelombang, juga bermacam garis lainnya. Selanjutnya yaitu karya seni dengan teknik aplikasi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu ada panjang, lebar, terus tinggi. Itu yang dinamakan dengan karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi juga memiliki volume atau menempati ruang dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Itu ada boneka jari, biasanya dibuat dengan menggunakan teknik aplikasi. Teknik aplikasi
itu merupakan teknik membuat karya dengan cara menempel kemudian menjahit. Itu yang dinamakan dengan teknik aplikasi. Teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit tusuk veston. Apa itu tusuk veston? Menjahit tusuk veston itu mirip dengan cara menjahit tusuk lubang kancing, tetapi ada jarak lebih jauh antar lubang, jadi jaraknya nggak dekat-dekat, ada jaraknya lebih jauh antar lubang, terus tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran lubang tusuk, harus sama. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Nanti kalian bisa kerjakan tugas-tugas evaluasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.